Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih dalam keadaan panik ya, karena masih merasa dikejar-kejar sama yang namanya debt collector, debt collection dari aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini belum mampu kita bayar. Dan aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, baik ya. Hari ini kita membahas sebuah masalah yang mungkin semua orang hampir menghadapinya. Karena hampir rata-rata hari ini masih banyak saudara-saudara kita itu yang masih belum paham untuk cara membedakan aplikasi pinjol ini legal OJK atau ilegal. Walau mungkin kadang di lapangan kita sama-sama tahu ya, aplikasi pinjol legal OJK sekalipun ya cara-cara menagihnya, debt collectionnya itu cukup membuat jantung kita tidak sehat dan membuat pikiran kita kacau, konsentrasi kita terpecah belah. Nah, hari ini masih banyak banget yang mungkin khawatir ya tentang penyebaran data. Dan hari ini aku mendapati beberapa pesan. Sebetulnya pesan ini udah berulang dan pada video kali ini akan kita bahas dan tuntaskan. Bisa nggak ya kita mencegah sebar data dari aplikasi pinjol tersebut? Hari ini banyak yang sudah ditakut-takuti, banyak yang sudah diancam katanya akan dibuat sebar data. Sebar data itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, sebar data itu adalah data-data pribadi kita yang hari ini diedit-edit, yang hari ini dikasih caption yang cukup masih kurang ajar, dan hari ini mereka mempermalukan kita ke seluruh kontak yang ada di handphone kita. Nah, itulah arti dari sebar data. Banyak yang belum tahu. Dan hari ini aplikasi pinjol tersebutlah yang memberitahukan kita bahwasannya penyebaran data itu seperti itu. Lebih kurang penyebaran data itu cara mereka untuk mengintimidasi kita yang belum mampu melakukan pembayaran. Cara mereka untuk mempermalukan kita yang hari ini memang benar-benar masih dalam suasana kesusahan. Oke, baik, bisa nggak ya sebar data itu dicegah, Bang? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya tidak. Loh, kok nggak bisa, Bang? Ya memang begitu, karena dari awal kita udah menyerahkan semua data-data pribadi kita kepada mereka. Karena dari awal kita sudah mengirimkan foto KTP, foto selfie, foto ini itu segala macam. Dan hari ini masih banyak banget itu masyarakat yang belum tahu mereka mengizinkan pihak aplikasi pinjol itu mengotorisasi semua yang ada di handphonenya. Nah, itulah sumber malapetaka ketika kalian berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol tersebut. Nah, apakah aplikasi pinjol legal OJK akan melakukan penyebaran data? Hari ini kalian harus tahu aplikasi pinjol legal OJK itu apa saja. Dan kita sudah nge-share di video sebelumnya ada 102 aplikasi pinjol yang masih terdaftar dan memiliki status legal OJK. Jadi apakah aplikasi pinjol legal OJK itu melakukan penyebaran data atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, apakah masih ada, Bang? Nah, kalian bisa menuliskannya pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi pinjol legal OJK tersebut. Yang jelas pemerintah, OJK, AFPI sudah menginstruksikan, sudah mengingatkan kepada seluruh aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data. Apabila di lapangan memang masih ada hal tersebut yang terjadi kepada kalian, kalian bisa langsung laporkan. Laporkan kepada pihak OJK, AFPI dan pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Itu untuk aplikasi pinjol legal OJK. Nah, untuk yang ilegal, memang itu merupakan senjata ampuh mereka yang sering mereka gunakan untuk mengintimidasi teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran. Udah tahu sendiri ya, aplikasi pinjol ilegal itu seperti apa. Yang ilegal itu bunganya tinggi. Itu yang pertama. Tenor pinjamannya cuma 7 atau 10 hari. Dan yang kedua, mereka akan mengotorisasi semua yang ada di handphone kita. Itu apa aja sih, Bang? Ada kontak, ada foto, video, file, dokumen, dan banyak banget. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat ada aplikasi pinjol yang mengotorisasi log panggilan, SMS, WA, banyak banget. Jadi memang sudah tak ada lagi yang bisa disembunyikan di handphone kalian ketika kalian memang mengotorisasi dan mengizinkan mereka untuk mengambil semua file-file yang ada di handphone kalian. Dan itu kesalahan kita di awal. Karena ketidaktahuan kita lah mereka bisa memperlakukan hal itu kepada kita semua. Nah, jawabannya tadi tidak bisa. Kita tidak bisa kita nggak bisa
membuat mereka itu tidak menyebarkan data, karena dari awal kita sudah memberikan semua data-data kita kepada mereka. Nah, sekarang solusinya bagaimana, Bang? Nah, ini yang terpenting. Penyebaran data ini sudah dimulai dari tahun 2019 yang lalu. Yang mengalami penyebaran data ini bukan hanya kalian saja. Bahkan mungkin sudah ada ribuan orang ya, atau mungkin ratusan ribu orang yang sudah mengalami yang namanya penyebaran data, dipermalukan habis-habisan. Dan alhamdulillahnya hari ini banyak teman-teman kita itu yang sudah bisa berbenah. Mereka itu sudah bisa memperbaiki kehidupan perekonomian keluarga mereka. Jadi sebenarnya tentang masalah penyebaran data itu, kalau aku sih merasa itu jauh lebih baik ya. Silahkan saja disebarkan data kita ketika kita belum mampu melakukan pembayaran. Sebar data maka hutang dianggap lunas, tidak usah dibayar lagi. Loh bang, hutang kan tetap hutang. Ya benar, kalau hutangnya yang halal. Dan ini aplikasi pinjol ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Mereka itu tidak taat, tunduk, patuh pada semua peraturan pemerintah. Dan hari ini mereka sudah memanfaatkan kesusahan orang lain dengan cara menipu. Loh kok bisa menipu bang? Iya, mereka itu menipu tenor. Sementara kalian bisa melihat sendiri kan di iklan-iklan aplikasi pinjol mereka itu ada yang tenornya 9 bulan, 3 bulan, 90 hari. Nah tiba-tiba ketika kalian berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka itu, sebelum 7 hari saja kalian itu sudah diuber-uber, kalian itu sudah diancam-ancam, kalian itu sudah dipermalukan, ini itu segala macam. Hari ini banyak di lapangan itu belum jatuh tempo sekalipun mereka sudah melakukan penyebaran data. Nah hal-hal yang seperti ini sudah pasti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan mereka bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian karena sudah melanggar undang-undang ITE. Jadi udah cukup jelas dan kalian tidak perlu merasa malu, kalian tidak perlu merasa takut. Dan apakah aplikasi pinjol ilegal itu memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Banyak banget yang takut. Karena mungkin hari ini banyak yang sudah mendapatkan pesan-pesan bahwasannya tim penagihan sudah berada di mobil. Atau mungkin mereka mengirimkan foto-foto yang ada di dekat lokasi rumah kalian. Itu gampang. Mereka tinggal download aja di Google. Misalnya alamat kalian itu di Jakarta Pusat atau di Jakarta Barat. Mereka tinggal searching aja di Google, lalu mereka mengirimkan beberapa foto-foto yang mungkin sesuai dengan dekat dengan alamat kalian. Jadi nggak perlu panik. Ya, tugas kalian hari ini ya, kalau seandainya hal itu sudah terjadi, kalian sudah menikmati bagaimana sensasi yang namanya disebar data itu, ya bersyukurlah karena itu sebuah pengalaman berharga. Dan hari ini tugas kalian itu adalah untuk menjelaskan kepada seluruh orang-orang yang mungkin mendapati data-data pribadi kalian tersebut. Kalian tinggal jelaskan saja. Oke benar, saya memang meminjam dan ternyata itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sudah tidak taat, tidak tunduk dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jelaskan seperti itu. Bahwasannya mereka ini sudah melanggar ketentuan hukum. Mereka itu sudah memberikan biaya bunga denda itu melebihi dari batas yang ditetapkan oleh pihak OJK. Untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu bunga yang telah ditetapkan oleh pihak OJK itu 0,4% per hari. Dan itu tergolong masih cukup besar. Ketika dikalikan per 30 hari atau 1 bulan, maka totalnya itu menjadi 12%. Dan itu masih cukup tergolong mahal. Kita masih tetap menyuarakan kepada pihak OJK dan AFPI agar mengurangi kembali ya. Kemarin sudah 0,8 dan alhamdulillah pihak OJK mendengarkan beberapa keluhan dari teman-teman dari masyarakat Indonesia tentang biaya bunga ya yang ditetapkan oleh OJK 0,8 itu, maka dikurangin menjadi 0,4 hari ini. Dan 0,4 ini masih tetap kita suarakan agar untuk tetap dikurangin lagi. Ya, itu masih juga cukup terlalu besar. Mungkin ya bisa di angka 6% atau 7% saja. Itu juga masih cukup tergolong besar ya kan. Dan alasannya hari ini kenapa pihak pinjol itu tidak bisa seperti perbankan yang lain yang sudah disuruh pemerintah untuk memberikan kur itu ada 0,6% per